Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang atom dan molekul suatu tinjauan ulang. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita bahas dulu tentang pembagian dari senyawa secara umum. Yaitu yang pertama adalah senyawa organik. Awalnya senyawa organik itu dikatakan senyawa yang berasal dari makhluk hidup sebagai sumbernya. Sementara di sisi yang lain, di luar itu disebut sebagai senyawa anorganik, di mana sumbernya itu adalah selain berasal dari makhluk hidup. Nah, ini adalah pengelompokan awal bagaimana senyawa organik dan senyawa anorganik itu ditetapkan. Namun, Wöhler itu tahun 1828, dia menemukan bahwa ada senyawa yang biasanya disebut sebagai atau digolongkan sebagai senyawa organik itu bisa dihasilkan di laboratorium. Di mana di sini dia yang dilakukan itu adalah memanaskan amonium cyanat sehingga nanti yang terbentuk itu adalah urea. Ini adalah urea. Nah, urea ini seperti yang kita tahu bahwa urea itu adalah berasal dari makhluk hidup. Mungkin kalau di manusia mungkin nanti urin itu adalah mengandung urea. Maka dengan demikian, bahwa yang awalnya dikatakan bahwa senyawa organik itu adalah berasal dari makhluk hidup, berarti itu sudah bisa dipatahkan. Tetapi istilah kimia organik dan anorganik ini masih tetap dipertahankan. Tetapi penggolongannya bukan lagi karena berdasarkan sumbernya tadi, tetapi adalah berdasarkan pada sifat dari senyawanya. Untuk saat ini, senyawa organik ini disebut juga dengan senyawa karbon. Karena memang semua senyawa organik itu mengandung karbon. Walaupun sebenarnya ada beberapa senyawa tertentu yang mengandung karbon tapi tidak digolongkan sebagai senyawa organik. Misalnya karbon dioksida, karbonat, sianida, dan lain-lain. Yang itu semua biasanya digolongkan sebagai senyawa anorganik. Senyawa organik itu perlu dibahas secara khusus. Alasannya adalah yang pertama, jumlahnya yang sangat banyak. Nah, salah satu yang banyak itu adalah berupa misalnya selulosa. Nah, selulosa itu kalau kita lihat banyak sekali. Biasanya ini terdapat pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah karena peranannya yang sangat penting bagi makhluk hidup. Contohnya adalah ada protein, karbohidrat, ada lemak, DNA, hormon, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga adalah sifat dan klasifikasi yang khas yang berbeda dari senyawa anorganik. Itulah ketiga alasan kenapa senyawa organik perlu mendapat perhatian atau perlu dibahas secara khusus. Struktur elektron dari atom. Pertama kita bahas tentang orbital atom. Apa itu orbital atom? Seperti yang kita tahu, kita tidak bisa menentukan elektron itu persis posisinya ada di mana. Kita tidak dapat dengan tepat untuk menentukan posisi sebuah elektron terhadap inti atom. Tiap kulit dari atom itu akan terdiri dari orbital-orbital. Nah, kita lihat dulu yang gambar berikut. Ya. Di gambar ini adalah menunjukkan jarak dari inti. Sementara yang bagian atas itu adalah rapat elektron. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ya.
berarti jaraknya makin ke kanan makin jauh. Sementara kalau ke atas berarti rapat elektronnya makin lama makin besar. Dan kalau kita perhatikan untuk yang 1s di sini, berarti jika jaraknya dari inti itu sangat dekat, berarti rapat elektronnya juga akan sangat besar. Ya, sampai pada titik tertentu. Makin lama dia makin jaraknya makin jauh, rapat elektron juga makin rendah. Tetapi kalau untuk yang 2s, orbital 2s di sini, dimana kalau kita perhatikan di sini jarak yang paling dekat, ya, itu rapat elektronnya besar. Semakin jauh jaraknya, rapatan elektronnya juga akan makin menurun sampai pada suatu titik di sini. Di mana di sini boleh dikatakan rapat elektronnya menjadi 0. Nah, kemudian dia akan naik kembali, jaraknya bertambah, kemudian kerapatan juga bertambah sampai pada titik puncaknya di sini. Maka kita bisa lihat di sini bahwa, nah, inilah yang disebut dengan simpul. Apa itu simpul? Simpul itu adalah tempat kemungkinan terkecil ditemukannya sebuah elektron. Orbital S itu adalah penampakannya sama bila dipandang dari segala arah. Karena memang orbital S itu kan bentuknya adalah seperti bola. Bagaimana halnya dengan orbital P? Nah, kalau orbital P itu digambarkan dia akan mempunyai orientasi sekeliling inti itu ada 3, yaitu PX, PY, dan PZ. Dimana kalau PX berarti orbitalnya itu berada di sumbu X. Kalau PY berarti dia berada di sumbu Y. Sedangkan kalau PZ berarti kalau ini adalah X, Y ini adalah sumbu Z. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya antara PX, PY, dan PZ itu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau kita gabung, berarti nanti ini adalah gabungannya. Berarti ini adalah PX, ini adalah PY, dan ini adalah PZ. Dan kalau kita perhatikan, tadi kita mengenal ada istilah orbital, berarti orbital PX, yang ini, yang di garis hitam ini. Kemudian tadi kita mengenal ada istilah simpul. Mana itu simpul? Nah, inilah simpul nih. Karena di situ tempat kemungkinan terkecil ditemukan elektron. Jadi di sini juga adalah simpul. PX, PY, dan PZ itu dia memiliki energi yang sama. Atau istilah lainnya disebut dengan PX, PY, dan PZ itu adalah terdegenerasi. Sehingga nanti dalam pengisian orbitalnya, maka yang diisi itu masing-masing satu dulu elektronnya. PX 1 elektron, PY 1 elektron, PZ 1 elektron, baru kemudian diikuti dengan PX lagi. Pengisian orbital. Seperti yang kita tahu bahwa elektron itu memiliki spin yang arahnya bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Tentunya spin dari partikel yang bermuatan itu dia akan menimbulkan medan magnet kecil atau yang disebut dengan momen magnet.
Dengan demikian, maka dua elektron dengan spin yang berlawanan itu akan mempunyai momen magnet yang juga berlawanan. Nah, tolakan antara muatan negatif dari dua elektron dengan spin yang berlawanan itu bisa dikurangi dengan momen magnet yang berlawanan, yang memungkinkan buah-buah elektron untuk berpasangan dalam sebuah orbital. Maka dengan demikian, maksimal untuk setiap orbital itu hanya ada 2 elektron. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa kedua elektron itu dia harus mempunyai spin yang berlawanan. Selanjutnya adalah prinsip of bound. Apabila kita maju dari atom hidrogen, nomor atom hidrogen itu adalah 1, ke atom-atom yang lebih tinggi, maka orbital itu akan terisi oleh elektron sedemikian rupa sehingga orbital yang berenergi terendah itu akan terisi lebih dahulu. Jadi prinsipnya di sini adalah bahwa elektron itu diisi berdasarkan tingkat energinya. Tingkat energi yang lebih rendah itu akan diisi lebih dahulu. Nah, kalau misalnya hidrogen dengan nomor atom 1, berarti kita mengisinya pada orbital S terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah orbital 1s. Sedangkan helium misalnya dengan nomor atom 2, berarti elektronnya juga ada 2, maka kita harus mengisinya dalam orbital S itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan bagaimana penulisan orbitalnya, ya berarti kalau dia ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama, maka spinnya harus berlawanan. Jadi satu searah dengan jarum jam, yang lainnya berlawanan dengan arah jarum jam. Contoh lainnya adalah Li, nomor atomnya adalah 3. Jadi kalau nomor atom seperti yang kita tahu bahwa itu adalah menunjukkan jumlah elektron dan jumlah proton. Berarti dengan demikian, maka orbital 1s-nya itu sudah penuh. Berarti ini adalah 1s2. Karena sudah penuh, berarti elektron yang ketiga kita akan isi pada orbital 2s. Yang jumlahnya sekarang adalah, sisanya adalah 1. Nah, penulisan yang seperti ini, 1s2, 2s2, mungkin nanti dilanjutkan dengan orbital p, dan seterusnya, itulah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu sebenarnya adalah bagaimana kita memberikan suatu cara tertentu untuk menunjukkan konfigurasinya atau penataan elektronnya. Kalau di sini pemberian mengenai suatu elektron dari suatu unsur, nah ini yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi pada konfigurasi elektron itu sudah menunjukkan adanya kulitnya juga, orbitalnya apa yang diisi. Jadi kalau di sini Li berarti 1s2, 2s1. Aturan Hahn. Dalam pengisian orbital atom, itu pemasangan 2 elektron yang terdegenerasi tidak akan terjadi sebelum masing-masing dari orbital yang terdegenerasi itu mengandung 1 elektron. Contohnya apa tadi yang tergenerasi, Contohnya yang terdegenerasi tadi kita udah bahas adalah orbital P yang memiliki 4 jenis. Px, Py, dan Pz. Contoh, karbon dengan nomor atom 6, berarti elektronnya di sini juga 6. Kita akan distribusikan ke dalam orbitalnya. Ya, kita tulis, tentu adalah orbital S dulu. Karena elektronnya 6, berarti kita pakai 2, 1s2. Selanjutnya adalah orbital 2s. Di sini juga maksimumnya juga ada 2,
seperti 2s2. Nah, yang berikutnya kan orbital P. Karena kita tahu bahwa orbital P itu ada Px, Py, dan Pz. Nah, apakah kita akan isi dengan 2Px saja? Tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa kita harus mengisi dulu yang memiliki energi yang sama. Berarti dengan demikian ini menjadi salah. Ya. Berarti mestinya adalah jadi dari 1s2, 2s2, 2p x p 2p y 2p z. Ya, berarti yang kita isi adalah 2px-nya kita isi dulu 1, kemudian 2py-nya 1 elektron. Sedangkan 2pz belum terisi karena memang jumlah elektronnya sudah 6. Demikian prinsipnya. Jadi dalam hal ini kita harus mengisi elektronnya masing-masing 1 dulu untuk setiap orbital yang terdegenerasi. Misinya 1 pada Px, Py, kemudian nanti kalau seandainya Anda berlebih, baru Pz. Contoh yang lain adalah, misalnya, katakanlah adalah oksigen, nomor atom adalah 8. Tentunya di sini yang kita isi adalah 1s2 dulu. Kemudian 2s2. Nah, karena ini adalah jumlahnya adalah 8, berarti masih ada 4 lagi. Ya. Maka kita harus mengisinya masing-masing 1 dulu, 2px, 2py, dan 2pz. Berarti baru 3. Sisanya 4, berarti 2px kita isi lebih dulu. 2 buah 2px. Ya. Sehingga secara keseluruhan jumlahnya elektronnya adalah 1 tambah 2 4 tambah 4 8. Kita sudah distribusikan. Jari-jari atom. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Nah, jari-jari atom itu sebenarnya adalah jarak dari inti ke elektron yang terluar. Mungkin kalau kita andaikan dengan jari-jari sepeda, berarti jari-jari sepeda berarti dari sumbunya ini ke luarnya, ke rodanya. Kira-kira sama seperti itu. Tapi bagaimana menentukan jari-jari atom ini? Nah, itu biasanya ditentukan dengan melihat panjang ikatan dalam senyawa kovalen. Misalnya katakanlah ini adalah X2. Ya. Maka kalau di sini jarak antara inti di sini sebenarnya panjang ikatan adalah 0,74. Ini adalah untuk 2 buah unsur. Maka untuk jari-jarinya tentu adalah hanya separohnya, ya. Dalam hal ini adalah 0,37 Armstrong. Jari-jari ini tentu akan berubah tergantung pada gaya tarik antara inti dan elektronnya. Karena seperti yang kita tahu tadi, jari-jari itu adalah jarak antara inti ke elektron yang terluar. Berarti nanti yang berpengaruh itu adalah jumlah dari inti itu sendiri, termasuk juga kulitnya. Kita lihat contoh. Li nomor atom adalah 3. Kemudian Be nomor atom 4. Kemudian boron nomor atom 5. Karbon nomor atom 6. Nitrogen nomor atom 7. Kemudian oksigen nomor atom 8. F nomor atom 9 misalnya. Nah, kalau kita lihat kira-kira jari-jarinya bagaimana? Dari kiri ke kanan. Berarti ini adalah dalam periode yang sama. Dan kalau kita perhatikan tentunya, ya, kita bisa lihat di sini dalam periode yang sama berarti dia jari-jarinya juga sama. Berarti di sini kalau kita mau tulis
Berarti masing-masing dia punya 2 kulit. Dimana kalau yang sini misalnya kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 1. Kemudian kalau BE berarti kulit pertama ada 2, kulit kedua juga ada 2. Ini intinya, masing-masing ada intinya. Demikian juga kalau boron. Dan kalau kita lihat di sini mungkin langsung ke F. Berarti ini 2, 7. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa jari-jari atom itu tergantung kepada jumlah dari inti dan jumlah dari elektronnya. Dan kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa kalau untuk Li dengan jumlah protonnya itu adalah 3, kemudian elektronnya juga ada 3. Berarti yang tarik-menarik itu hanya antara 3 proton dengan 3 elektron. Sementara kalau untuk F misalnya, berarti protonnya nanti adalah 9, elektronnya juga ada 9. Berarti dengan demikian, manakah yang lebih kuat gaya tarik-menariknya? Jelas bahwa di sini yang lebih kuat gaya tarik-menariknya adalah pada unsur F. Kenapa? Karena jumlahnya di sini protonnya ada 9, elektronnya juga ada 9. Dengan demikian, gaya tarik-menarik antara inti dengan elektronnya jauh lebih besar. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah karena gaya tarik-menariknya besar, maka jari-jarinya makin kecil. Dengan demikian, dalam periode yang sama, dari kiri ke kanan, maka jari-jarinya semakin kecil. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, jumlah kulitnya di sini adalah sama-sama 2. Untuk Cl berarti sini adalah 2, 8, 18, 7. Sedangkan I tidak muat lagi, berarti kita tulis di bawah aja. T2, 8, 14, 7. Kalau kita jumlahkan berarti 10, 36, berarti 46 tambah 3 ya 7. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Kalau F itu dia memiliki 2 buah kulit. Elektronnya juga ada 9, proton juga 9. Sementara kalau untuk Cl misalnya, jumlah protonnya juga naik 17. Tetapi di sini elektronnya juga 17. Perbedaannya adalah kulitnya bertambah 1. Sementara kalau untuk yang Br di sini elektronnya juga semakin bertambah. Elektronnya menjadi 35, kemudian protonnya juga 35. Tetapi yang jelas juga di sini bahwa terjadi penambahan kulit. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa kalau di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi, elektronnya bertambah dan kulit juga bertambah. Maka di sini jelas bahwa yang lebih berpengaruh itu adalah jumlah penambahan kulitnya. Artinya adalah bahwa di sini penambahan elektron itu tidak diimbangi dengan kulitnya. Jadi dalam arti kata, semakin banyak kulit itu menyebabkan gaya tarik antara inti sesuai dengan prinsip dari jari-jari itu sendiri,
gaya tarik inti terhadap elektron yang paling luar itu tentu akan semakin lemah. Akibatnya adalah jari-jarinya akan makin besar. Jadi dalam periode yang sama, jari-jari dari atas ke bawah itu adalah jari-jarinya makin besar. Alasannya adalah karena terjadinya penambahan kulit. Keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Nah, ini adalah merupakan ukuran kemampuan untuk menarik elektron terluar atau elektron valensi. Karena seperti yang kita tahu bahwa elektron valensi ini berkaitan erat dengan ikatan. Karena ini akan berperan untuk menerangkan bagaimana kereaktifan kimia dari unsur tersebut. Kita perhatikan Li, Be, boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan fluor. Nah, di sini kalau kita lihat di sini bahwa tentunya jumlah protonnya juga akan makin bertambah. Dengan demikian, tarikan terhadap elektron juga nanti akan bertambah. Berarti keelektronegatifannya juga akan semakin bertambah. Bagaimana halnya dengan yang satu golongan? Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk yang satu golongan, dari segi jari-jarinya jelas bahwa ini akan jari-jarinya makin besar. Itu kita udah bahas sebelumnya. Berarti dengan demikian, kalau jari-jarinya makin besar, berarti kemampuan untuk dari inti untuk menarik elektron terluarnya karena jari-jarinya yang makin besar itu tadi, berarti juga akan semakin lemah. Maka dengan demikian juga di sini keelektronegatifannya juga akan makin berkurang. Kita ulangi lagi. Untuk unsur yang satu periode dari kiri ke kanan, jari-jarinya juga semakin lama makin berkurang. Sementara jumlah protonnya makin bertambah. Maka dengan demikian berarti yang paling kanan atau F dalam hal ini memiliki keelektronegatifan yang paling besar. Karena dia menarik elektronnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Li. Karena memang F lah yang memiliki jari-jari yang paling kecil. Jadi untuk menjelaskan bagaimana keelektronegatifan itu tidak terlepas dari jari-jari dari sebuah unsur. Demikianlah pembahasan kita pada bagian pertama untuk topik atom dan molekul, suatu tinjauan ulang. Untuk lanjutannya kita akan sampaikan pada video bagian yang kedua. Untuk bagian pertama, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.